Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Maki. Saya berasal dari angkatan 20 kelompok 1. NHD saya 06. Saya berasal dari substansi kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Hidayatullah tentang orientasi berakhlak. Selamat menyaksikan. Setelah kami berdiskusi dan kami mengambil kesimpulan untuk mengambil core value praktek berakhlak di instansi pemerintahan RSUD Ulin Banjarmasin. Alasan kenapa kami memilih core value ASN di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, yang pertama adalah ASN Ulin dituntut untuk melakukan pelayanan paripurna. RSUD Ulin terakreditasi tipe A sebagai rujukan daerah Kalseteng. Dan yang ketiga, sebagai rumah sakit pendidikan di Kalimantan Selatan. Adapun core value yang kami ambil dari RSUD Ulin adalah dalam melakukan pelayanan kesehatan harus berdasarkan protap dan SOP. Yang kedua, akuntabel. Selalu disiplin dalam bekerja sama melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin agar menciptakan pelayanan yang optimal. Yang ketiga adalah kompeten. Selalu berusaha melatih diri dan belajar melalui pelatihan ataupun seminar guna meningkatkan kompetensi dalam melayani masyarakat. Selanjutnya yaitu harmonis. Melakukan pelayanan kesehatan yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Selanjutnya, loyal. Membina hubungan baik antara teman sejawat dan menjaga nama baik profesi, patuh dan mau menerima masukan dari pemimpin untuk kebaikan bersama. Dan selanjutnya yaitu adaptif. Mau belajar menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang saat ini menggunakan SIM RS, bertindak proaktif terhadap program kesehatan yang dilaksanakan rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif, bekerja sama dan berkolaborasi dengan profesi lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang unggul dan maksimal, mau terlibat dan berdiskusi jika ada kendala maupun masalah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah tugas kedua, yaitu mendeskripsikan berakhlak pada suatu tokoh pemimpin. Di sini kami mendeskripsikan berakhlak pada diri seorang gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Sabirin Nur, SOS MH. Profesi singkat beliau. Nama beliau adalah Dr. Haji Sabirin Nur, SOS MH. Tempat tanggal lahir beliau adalah Banjarmasin, 12 November 1967. Agama beliau adalah Islam. Istri beliau bernama Hajah Raudatul Jannah SKM. Anak beliau ada 3, yaitu Sandi Fitria Nur, yang kedua adalah Nur Ajiza Jaimah, dan yang ketiga adalah Askia Alimah. Pendidikan beliau menempuh pendidikan di SD Budi Mulia Banjarmasin pada tahun 1982. Beliau melanjutkan jenjang SMP beliau di SMP 10 Banjarmasin pada tahun 1985. Dan selanjutnya beliau melanjutkan jenjang pendidikan beliau ke SMA di SMA 5 Banjarmasin pada tahun 1988. Dan pada tahun 1985 beliau melanjutkan S1 beliau di Uniska Banjarmasin. Dan pada tahun 2005 beliau melanjutkan S2 beliau di Universitas Putra Bangsa. Alasan kenapa memilih beliau? Yang pertama, beliau merupakan tokoh yang dekat dengan masyarakat. Yang kedua, beliau sering turun langsung mendengarkan keluh dan masukan dari masyarakat. Dan yang ketiga, beliau berhasil melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengadakan MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Adapun nilai value yang dimiliki beliau sebagai seorang pemimpin Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu berorientasi pada pelayanan. Beliau adalah orang yang ramah, mau mendengarkan aspirasi rakyat dan mengevaluasi semua aspirasi rakyat untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Yang kedua, beliau memiliki sifat yang bekerja keras, jujur, dan berintegritas. Terbukti dengan beliau berhasil membuka lahan rawa seluas 4.000 hektar di Desa Cijangkit. Kompeten. Beliau memiliki hard skill, soft skill yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh beliau. Harmoni. Memiliki jiwa sosial yang baik dan senang berinteraksi pada masyarakat yang dapat terlihat dari interaksi beliau di sosial media beliau. Loyal. Taat akan aturan, jujur, ikhlas, dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan beliau. Selanjutnya, adaptif. Cepat tanggap dalam berkembang
mengembangkan teknologi, serta tanggap dalam mengatasi kasus COVID-19. Kalau boleh, gaya kepemimpinan beliau yang partisipasi, membangun kepercayaan masyarakat agar mau bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang sedang dipimpin oleh beliau. Itulah hasil pemaparan saya. Kesimpulannya adalah orientasi berakhlak dapat terwujud jika kita bisa menanamkan pada diri kita agar menjadi PNS atau ASN yang berkualitas, profesional, unggul, agar kita bisa mewujudkan pelayanan masyarakat yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pesan saya adalah seperti yang dikatakan Pak Hidayatullah, tanamlah nilai-nilai berakhlak pada diri kita agar kita menjadi ASN yang berkelas, berintegritas, jujur, dan dapat meningkatkan nilai pelayanan kita terhadap masyarakat. Itulah pesan saya. Mungkin itu saja cerita pengalaman saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk para pejuang masyarakat.